rakyat dikenakan pajak walaupun alamnya juga dikuras, dan rakyat tidak makin sejahtera juga makin menderita. Ini kecapean masyarakat selama 10 tahun ini, dan seolah-olah menjadi ada halusinasi akan ada hadirnya seorang presiden yang akan memberikan harapan dan mengkoreksi penggunaan sama ini, kan seolah seperti itu. Betul. Banyak yang berharap pada Pak Prabowo. Iya. Tapi kita ketahui ternyata meletak gitu ya. Anti klimaks. Ya, ini pemerintahan baru dengan rasa Jokowi. Gitu. Rasa Jokowi. Ini memang sangat memilukan sekali Mas Rahmat. Ya, saya tidak bisa sebelum lebih jauh, kenapa dibilang rasa Jokowi, Om? Ya, kalau suatu sebuah negara atau sebuah kekuasaan itu kan gambarannya kan adalah para menteri. Oke. Menteri hampir 50% kalau saya nggak menghitung lah. Hampir masih dipakai menteri-menteri yang lama. Dan menteri itu yang dikatakan itu menteri-menteri bagus, sebaliknya di mata masyarakat itulah menteri-menteri yang bermasalah. Ya, kayak Luhut misalnya ya. Luhut misalnya. Apalagi gitu ya. Dia sendiri yang sempat disebutkan sebagai menteri ASU ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama dengan Mimbartub, Oligarki, Salwa Media, dan M Rohmat Official. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Dewan Pakar CSIL, yaitu apa Om? Center of Study for Indonesian Leadership. Indonesian Leadership, yaitu Bapak HM Mursalin yang akrab disapa Om Lim. Apa kabar Om? Alhamdulillah Mas Rahman. Iya, senang ketemu Om. Udah lama nggak ngobrol ya. Teman-teman semua, kita akan membahas sebuah isu yang sedang sangat menarik dan sedang menjadi sorotan publik, yaitu tentang kabinetnya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang pada tanggal 20 Oktober kemarin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden ke-8 untuk periode tahun 2024 hingga 2029. Menariknya dari kabinet ini adalah sebelum pelantikan ada kabar bahwa Pak Prabowo itu akan membentuk Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar dan ahli di bidangnya, orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan memang sejak awal ada prediksi bahwa kabinetnya itu akan lebih banyak dibanding kabinetnya Pak Jokowi yang hanya 34. Dan ketika diumumkan pada tanggal 21, ternyata jumlahnya mencapai 48 kementerian plus 5 badan. Menurut banyak kalangan, ini merupakan kabinet terbanyak, terbesar bahkan sejak Orde Baru hingga selama reformasi ini. Nah, 48 kabinet itu bukan hanya terdiri dari menteri ya Pak ya, tapi juga ada wakil menteri yang jumlahnya 2 kali lipat dari menterinya. Artinya setiap menteri itu punya 2 wakil menteri. Oh, kayaknya nggak yakin nih Pak Prabowo ya, sehingga setiap menteri punya 2 wakil ya Pak ya. Umumnya kan orang satu ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah muncul nama-nama yang sangat mengejutkan ya Pak ya, kayak seperti nama Pak Bahlil, kemudian juga nama Erlangga Hartarto masuk lagi, dan lebih banyak disorot itu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Padahal Sri Mulyani ini dicap sebagai orang yang bertanggung jawab atas membengkaknya hutang pemerintah di era Presiden Jokowi yang jumlahnya mencapai 8.000 triliun lebih, ya Pak ya? Nah, yang mau saya bahas dengan Om Lim adalah kenapa ya Pak Prabowo ini membentuk kabinet yang seperti ini? Kadang kan kabinet yang tambun begini, ini pasti dampaknya kepada APBN.
Dan kita tahu bahwa APBN kita ini sekarang ini sedang terseok-seok akibat pengeluaran lebih tinggi dibanding pemasukan. Iya, iya. Setelah itu juga hutangnya pun luar biasa besar, dan pada tahun 2025 ada hutang yang jatuh tempo mencapai 800 triliun lebih. Prabowo pasti pusing bagaimana membayar hutang ini ya, Om. Nah, Om, kalau Om, kenapa kok Prabowo mengambil kabinet yang begini besar? Karena saya yakin dan saya tahu bahwa Pak Prabowo pasti yakin tahu bahwa resikonya ini berat. Ya. Karena belum tentu semua yang dijadikan menteri sama dia itu orang-orang yang kompeten kali menurut banyak orang ya. Kayak Sri Mulyani misalnya, Bahlil kan juga yang dianggap sebagai pemain, dan muncul lagi nama-nama yang lain. Kalau Om melihatnya gimana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Rahman. Saya kira pengantar dan pertanyaannya saya kira cukup bagus sekali, sehingga pertanyaan dan pengantarnya itu sudah merupakan jawaban yang sangat sempurna. Saya kira gitu. Saya menjadi tertarik untuk ikut membahas, walaupun itu bukan ahli khusus bagi kita, tetapi ini masyarakat kan sekarang semua menjadi pengamat semua, karena ini adalah berkenaan kepentingan masyarakat itu sendiri gitu ya. Betul, sangat. Jadi kita ketahui bahwa selama 10 tahun masyarakat ini sudah dalam keadaan sakit gitu ya, dipimpin dengan cara seperti ini, dikelola alam kita seperti ini, rakyat digunakan pajak walaupun alamnya juga dikuras, dan rakyat tidak makin sejahtera, juga makin menderita. Betul. Ini kecapean masyarakat selama 10 tahun ini, dan seolah-olah menjadi ada halusinasi akan ada hadirnya seorang presiden yang akan memberikan harapan dan mengkoreksi pemerintahan selama ini, kan seolah seperti itu. Betul. Banyak yang berharap kepada Pak Prabowo. Iya. Tapi kita ketahui ternyata keletek gitu ya. Anti klimaks. Anti klimaks. Ya, ini pemerintahan baru dengan rasa Jokowi. Rasa Jokowi. Ini memang sangat memilukan sekali, Mas Rahmat. Ya, saya tidak bisa sebelum lebih jauh. Kenapa dibilang rasa Jokowi, Om? Ya, kalau suatu sebuah negara atau sebuah kekuasaan, itu kan gambarannya kan adalah para menteri gitu. Oke. Menteri hampir 50% kalau saya nggak menghitung lah, hampir masih dipakai menteri-menteri yang lama. Dan menteri itu yang dikatakan itu menteri-menteri bagus, sebaliknya di mata masyarakat itulah menteri-menteri yang bermasalah. Kayak Luhut misalnya ya. Luhut misalnya. Apalagi gitu ya. Dia sendiri yang sempat disebutkan sebagai menteri ASU ya. Atasi segala urusan. Dari presiden katanya. Iya. Dan orang bukan seperti menyukurkan dengan waktu dia sakit itu, orang bersyukur alhamdulillah sudah tidak diganggu lagi negeri ini dengan sekarang ini justru menjadi ketua Paden ini ya, Dewan Ekonomi Nasional, yang kewenangannya katanya dia membawahi lebih dari 15 menteri. Betul. Ini memberikan masukan kepada presiden atau justru akan menjas atau akan mengendalikan presiden? Ini yang jadi masalah. Ini yang tidak habis pikir ini yang tidak habis pikir. Orang berharapan dengan seorang presiden baru yang nampaknya gagah, yang nampaknya tegas gitu ya, tentara gitu ya, yang akan bergerak pada Sabta Marga, akan tegas, diharapkan seperti itu. Bukan berarti tidak ya, tetapi dijawab dengan hasil kabinetnya itu. Jadi orang senang sekali mendengar bagaimana orasi di dalam pidato yang terlalu panjang di dalam itu oke lah, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan meletakkan menteri-menteri itu gitu loh. Iya, begitu dia ceramah orang naruh harapan. Begitu menterinya disebutkan orang melayu sebelum berkembang gitu. Ini bayangkan bagaimana ada seorang menteri yang masyarakat Indonesia mempermasalahkan dia sekali dalam persoalan masalah tanah gitu ya, di Rempang,
orang yang maaf nih, saya apa boleh apa apa adanya menyatakan udah sampai muak gitu ya. Dan keadaan seperti itu dia dijadikan menteri, padahal di saat-saat dia sedang disorot oleh masyarakat melakukan penyiksaan terhadap istrinya, menenggak minuman yang harganya puluhan juta, ya, kemudian mempunyai disertasi yang melukai perasaan dari universitas dengan dikebut oleh dokter. Kepentingannya untuk apa gitu loh? Kayak nggak ada orang lain. Kayak nggak ada orang lain. Apa Pak Prabowo itu perlu kita dengarkan? Jangan-jangan ingin dia katakan, jangan-jangan dalam keadaan sandera gitu. Oh, tersandera kenapa? Ya karena orang sudah bermimpi siapa-siapa yang akan orang-orang berani baik akan dijadikan kabinetnya. Tahu-tahu setelah pulang dari Solo yang dikenal dengan tanggal 13 Oktober itu dia berubah seolah tapi ada menteri yang dulu baik kita gunakan. Ini kayak seperti barusan kalah perang gitu. Emang ada apa sih tanggal 13 itu? Ya saya mendengar bahwa paling tidak ada 3 hal yang nampaknya dilihat dari hasil apa itu dari Solo itu. Pertama kita lihat bahwa Megawati sudah bersama-sama sama Prabowo akan menggunakan PDI. Ternyata katanya ada tekanan satu, tolong jangan gunakan kader PDIP kader PDI di dalam itu. Ya memang sebelum waktu itu ada isu bahwa PDIP akan gabung ke kabinetnya ke koalisinya Prabowo ya. That's right. Dan bahkan katanya disediakan 2 jatah menteri. That's right. Dan ternyata tidak ada. Iya, itulah. Itu andai kata itu benar kan keterlaluan ini. Memperlakukan presiden yang akan segera diperlakukan todongan seperti itu. Andai kata benar ya, saya tidak mengejar, tapi kan itulah yang terjadi dan faktanya memang tidak ada benar menteri yang dari itu. Padahal 2 periode Jokowi jadi presiden yang ngusung PDIP, Megawati. Itu. Yang kedua, konon katanya dipaksakan 16 atau 17 menteri yang disodorkan harus digunakan dan masuk semua. Dan masuk semua ternyata gitu loh. Bahlil, Sri Mulyani, Erlangga Hartarto, semua Zulhas ya betul. Nah itu digunakan semua. Dan yang ketiga saya dengar bahkan diminta untuk melanjutkan forum program ekonomi dari pemerintahan lama. Kalau tidak katanya akan dihambat lah, akan diganggu lah. Makna diganggu itu mungkin orang bisa menangkap ya bahwa pemegang ekonomi ini kan adalah konglomerat oligarki yang tentu dia akan bisa melawan andai kata kebijakan ekonomi akan diganggu karena mereka ini memegang ekonomi besar. Dan itu pernah dikatakan oleh Boy Thohir waktu itu bahwa ekonomi Indonesia 70% dipegang oleh Taiwan itu. Jadi justru mengkonfirmasi bahwa rakyat Indonesia harus tetap melawan. Apakah dengan cara kemudian menghentikan sebenarnya si anak presiden yang dipaksakan itu menjadi wakil presiden itu supaya tidak terjadi cawe-cawe, ataukah mendorong membantu presiden yang baru, mungkin dia dalam keadaan sandra diajak untuk mengevaluasi kembali. Ya. Kalau tidak ya akan berat, pasti rakyat akan menolak dengan seperti itu. Dan yang lebih gawat lagi andai kata benar, katanya di situ sudah diminta nanti pada tanggal 9 atau 10 November pada saat anyar-anyarnya presiden mulai melakukan kegiatannya, dipaksa untuk ada kunjungan kerja ke Cina. Dan yang lebih mengerikan lagi, apa yang ingin digolkan dengan Cina seolah akan melapor kepada bosnya gitu. Nah ini yang harus kita cegah kepada presiden harapan kita, yang dia tentara, yang dia punya ketegasan, yang memperlakukan itu, untuk tentunya tidak mau mengikuti apa saja yang diminta, atau tentu saja
katakan belum bisa ke Cina. Urusan dalam negeri kita masih sangat repot sekali untuk mengenai awal ini, dan kita belum bisa ke Cina misalnya seperti itu. Nah, kita lihat saja apakah itu terbukti apa tidak. Orang bisa menebak apa kira-kira yang terpenting dipaksakan oleh China misalnya terhadap presiden yang baru ini. Orang bisa menebak. Satu, pertama tentu adakah menyangkut IKN. IKN, betul. Andai kata memang masih ikut-ikutan masalah IKN, kita ketahui bahwa IKN ini adalah urusan kepentingan dalam negeri. Mengapa China kemudian memaksakan presiden yang baru untuk minta melanjutkan IKN itu gitu loh. Ini yang harus kita pelototin terus. Rakyat harus bersama dengan presiden ini, tidak mau dididik seperti itu. Kita tahu dari awal itu kan bagaimana pemaksaan sampai ke tipuan-tipuan masalah penganggaran terhadap masalah IKN itu. Hampir anggaran APBN dihabisin untuk seperti itu. Itu katanya Jokowi kemudian sekarang mengatakan itu kepentingan rakyat, bukan ambisi saya. Siapa kucing pun juga akan tahu gitu. Ya karena rakyat memang menolak. Iya. Ya. Dan kita tahu awal-awal bagaimana IKN itu dimulai. Banyak kajian-kajian, terutama saya sendiri pernah menjadi host dari para jenderal, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan ada dari Pak Pri, mantan Gubernur Wagub itu DKI, menyampaikan bahwa tidak strategis dijadikan IKN itu menjadi ibu kota. Dilihat dari segi keamanan saja, baik dari udara, baik dari laut, itu sangat tidak memungkinkan. Walaupun presiden akan memaksakan seperti itu, kami sebagai TNI akan menyampaikan bahwa ini tidak baik. Tapi faktanya tidak seperti itu. Padahal lahannya juga lahan gambut ya. Jadi ini harus kita koreksi benar ini ya, sebelum Pak Prabowo ini melangkah lebih jauh ya, dan orang senang dengan Pak Prabowo mengatakan saya tidak akan berkantor di sana. Kalau Gibran mau di sana aja. Ini kan tegas, tapi kok kelamaan kok kayak tidak tegas itu. Kalau saya lihatnya gini Pak, barangkali nih mungkin saya salah. Kan memang menangnya Prabowo di Pilpres 2024 kan atas bantuan Pak Jokowi. Kemudian ketika sudah dideklarasikan bahwa King mengusung Prabowo Gibran, kan Prabowo langsung terbang ke China bertemu dengan Xi Jinping. Artinya dengan dua kondisi itu kan sebetulnya memang agak susah buat Pak Prabowo untuk melepaskan diri dari Jokowi kan, dan juga dari tekanan China kan. Pak Bapak melihatnya gimana? Ya, jadi memang masalahnya kan kita ini sebenarnya ya tidak tahu persis apa tentang Pak Prabowo ya. Harus kita akui, kita jangan terlalu seolah tahu banyak lah tentang dia. Bahwa dia TNI itu semua orang tahu. Tapi kemampuan tempur atau kemampuan ketahanan fisik untuk menghadapi tekanan-tekanan seperti ini kan kita tidak tahu. Ya, dulu pada saat terakhir mau mencalonkan presiden di tahun 2014 waktu itu semua banyak menyarankan kepada Prabowo supaya tidak menghadap Luhut. Untuk apa, urusannya apa. Tapi kita ingat bahwa Prabowo mengatakan tidak apa-apa, saya tidak bisa dihadapi, tapi akhirnya nampaknya memang kalah senior ya sama itu. Nah, jadi itu masalahnya berkelanjutan sampai kepada keberadaan masalah Cina itu semua, karena memang secara pribadi itu tidak mempunyai satu kemandirian, atau kalau konsep kita sudah tahu lah tentang bagaimana beliau tentang Indonesia paradoks Indonesia. Nah, jadi itu sebenarnya masalahnya, kita harus jangan menganggap orang itu terlalu heroistik gitu. Jadi memang harus dicarikan orang-orang yang hebat ya, mendampingin beliau. TNI yang kita anggap punya patriotistik itu juga menyarankan beliau, sehingga jangan dibiarkan menghadap sendiri ke Cina kemana sendiri. Itu nanti akan kena sandera sebagaimana ke Solo kemarin. Loh, kok sekarang pertanyaannya kenapa kok mau disandera seperti itu? Konon katanya diancam kalau sampai tidak mau melakukan ini akan dibongkar lah macam-macam lah, sebagaimana kebiasaannya orang yang mengancam menteri, akan bahkan hubungan susila, hubungan keluarga akan seperti itu. Nah, orang yang
punya rasa moral itu kan mungkin nggak berani juga, mungkin ya perkiraan saya ya. Pak Prabowo, padahal walaupun kalau rakyat misalnya saking marahnya kepada Jokowi ini, udah biar aja bongkar nggak ada masalah misalnya dia. Katakanlah Pak Prabowo mau tahu bagaimana beratnya menghadapi persaingan untuk presiden Jokowi. Kemudian dia ya udahlah pokoknya manut dulu aja lah. Nanti yang penting nanti setelah mau jadi presiden baru tegas. Itu pun silakan sampaikan. Tetapi sekarang tegakkan betul. Dulu saya memang mungkin saya tidak tahu mungkin ada kecurangan atau tidak gitu. Tetapi udah yang saya pengen jadi presiden, pengen mengamankan Indonesia, itu mungkin rakyat memaafkan gitu. Mungkin saja gitu. Tetapi sudahlah dengan seperti itu kemudian mengembeknya tinggal dalam bahasa Jawa itu kok seperti itu. Nah, itu bisa akan membuka luka lama kemudian tentang kejujuran menang pemilu dan sebagainya. Andai kata dia kemudian akan mengatakan saya mau seperti Robin Hood, biar aja lah mengambil pemilu secara curang, tetapi akan saya pergunakan untuk kebaikan, misalnya kayak gitu. Ini sudahlah dengan cara seperti itu untuk kebaikan masyarakat juga menyakitkan seperti itu. Apakah menteri yang baru yang akan diangkat ini, yang menteri lama itu, kemudian dia akan melakukan suatu perubahan-perubahan yang korupsi tadi menjadi tidak korupsi, hasil korupsinya akan dikembalikan, kemudian yang dulu tidak neolib sekarang menjadi neolib menjadi tidak neolib, seperti Sri Mulyani dulu kan orang yang sudah jelas terusir dalam masalah kasus-kasus Bank Senturi dulu, sekarang bisa seolah nggak ada menteri yang lebih baik. Apa pemahaman Pak Prabowo tentang orang-orang yang baik untuk menggantikan menteri di sekarang ini? Apa tidak ada? Nah, ini mengkonfirmasi bahwa ini dalam cengkraman itu. Jadi kalau memang Pak Prabowo ini sekarang dalam keadaan tekanan gitu ya, dalam keadaan disandera gitu ya. Menurut Om, bagaimana nasib pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan ini? Ya, itu tadi. Ini kan kita tebak-tebakan. Faktanya apa yang diomongkan dengan apa yang menjadi keputusan itu beda. Meskipun demikian, saya tahu ada yang tetap berharap. Yang tetap berharap setelah pokoknya ini dulu, nanti habis itu nanti kita akan berubah, akan sikat lah misalnya seperti itu. Itu kan menurut saya halusinasi. Kecuali kecuali dia pernah mengatakan pada seseorang, jangan bilang-bilang ini gini misalnya gitu. Tapi nggak ada yang saya gitu. Betul. Ya itu cuma onani orang yang berharap pengen jadi kebaikan kayak gitu saja gitu loh. Nah, sekarang faktanya orang-orang yang rakyat juga oke lah, andai kata itu orang-orang yang berani sudah mendampingi, misalnya katakanlah Jumhur, katakanlah ada ini, maaf ya, ini pemahaman kita masyarakat. Kemudian siapa itu Nainggolan dan sebagainya itu kan nampaknya kan teman-teman yang punya keberanian, punya cita-cita kayak Ubaidillah, Batur dan sebagainya seperti itu. Kalau dialah yang dijadikan itu, mungkin rakyat juga agak-agak lega. Tapi faktanya orang yang seperti itu siapa? Kalau Prabowo tidak suka pada orang itu, tidak mungkin itu loh. Betul. Tidak mungkin. Jadi ini ada permintaan, ini orang-orang yang ini sudah dibawa kepada arah kebencian pribadi, Pak. Iya. Tapi Om, ada satu yang menarik, Om. Prabowo ini sekarang sudah menggulirkan 17 program prioritas. Kalau kita baca di program-programnya itu luar biasa keren menurut saya. Salah satunya adalah menargetkan adanya swasembada pangan, terus kemudian pangan yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan lain-lain. Kalau menurut Om, dengan kondisi formasi kementerian yang seperti ini, bisa nggak dengan orang-orang yang seperti ini, orangnya Jokowi ya? Iya, jadi saya tetap menghubungkan dengan kebijakan sebelumnya, masalah ketahanan pangan itu. Bagaimana terakhir itu rakyat menentang Luhut akan mendatangkan 1 juta petani untuk Kalimantan Selatan. Apakah dengan cara itu untuk meningkatkan swasembada pangan? Ya, tentunya dengan kalaupun ada hasilnya, yang ditingkatkan itu adalah kesejahteraan petani. Petani yang selama ini tidak punya lahan karena sebagai buruh tani, diberikanlah tanah, model transmigrasi dulu. Jadi sekaligus untuk mendapatkan ketahanan pangan, tapi masyarakatnya juga tersejahterakan. Nah, sekarang kita lihat apakah program food estate yang akan dilakukan di Irian itu siapa pelaksana?
Ya, mungkin untuk ketahanan pangan Indonesia, jangan-jangan petaninya bukan petani dari Indonesia. Peralatan-peralatannya ini hanya dianggap sebagai proyek bagi China misalnya. Betul. Itu harus sinkron, tidak bisa dibohong-bohongin. Misalnya dulu kan orang menentang apa ini makan siang gratis ya, walaupun itu kan lucu-lucuan, tapi itu pun juga enggak, nyatanya makan siang gratisnya juga enggak ada gitu. Dan itu tidak mendidik gitu loh. Bagaimana sebenarnya kalau istilah orang tua berikan pancing, jangan berikan ikan. Itu apa yang dimaksud? Bahwa sekarang ada program untuk membuat program 3 juta atau 5 juta rumah. Itu baik-baik saja, memang rakyat Indonesia banyak tidak punya rumah gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah dia punya kerjaan apa. Di sebuah kawasan dibuat perumahan itu, di sebelahnya situ apakah ada lahan pertanian, perikanan yang diperuntukkan untuk ini harus semua harus transparan ya. Jangan kita ini tetap akan dijadikan menjadi kacung di negeri sendiri. Jadi kebijakan diikuti dengan program-program teknis yang tetap menguntungkan. Iya, teman-teman semua, kalau teman-teman membaca 17 program prioritasnya Pak Prabowo yang baru saya digulirkan kemarin kalau nggak salah ya, memang itu memberikan harapan bahwa Pak Prabowo ini bisa memperbaiki keadaan yang menurut orang sudah dirusak oleh Pak Jokowi ya Pak ya. Tapi memang kalau melihat formasi dari menteri-menterinya seperti Pak bilang tadi ada 16 menterinya Pak Jokowi gitu ya. Terus dengan kabinet yang begitu tambun, sementara APBN juga sebetulnya lagi defisit gitu ya. Ini memberikan suasana yang begitu suram ya, ketidakpastian. Bahkan orang nggak ragu apakah bisa gitu ya Pak Prabowo itu mewujudkan 17 program prioritasnya itu gitu ya Pak ya. Artinya kalau Pak Prabowo itu nggak punya keberanian ya kan untuk keluar dari tekanan atau sandera itu ya. Menurut Bapak bisa nggak Pak Prabowo itu keluar dari situ? Satu terpenting itu adalah kejujuran. Kejujuran. Ya. Kejujuran dan keterbukaan. Oke. Terhadap masyarakat. Oke. Dan dipaparkan oleh para musuh-musuh orang-orang yang jahat ini. Yuk kita akan membangun negeri ini. Siapa punya usulan, siapa punya konsep, nggak usah malu-malu. Artinya bukan berarti kalau dia memberikan kesempatan kepada masyarakat yang pintar-pintar ini kemudian hilang kepintarannya, nampak bodoh, enggak. Justru apa itu tunjukkan bahwa ini tidak ada. Kan tahu kemarin calon-calon pesaing presiden dari pihak yang nomor 1 atau nomor 2 itu kan lumayan hebat-hebat. Coba kalau memang mau merangkul ketika diberikan pendapat, pendapatnya tidak perlu diambil kalau tidak setuju gitu loh. Tetapi di situ ada keterbukaan bahwa kita akan membangun negeri ini bersama-sama. Itu baru bisa. Jadi kalau tidak ada keterbukaan, itu sendiri sudah enak. Nah, yang bagus itu memang seolah-olah ingin merekrut dari semua, kemudian dijadikan satu untuk untuk pembangunan yang akan datang bersama-sama, boleh saja. Tetapi bukan berarti tidak menyertakan rakyat. Ini pengambilan rakyat harus bagaimana mungkin dia tidak bisa menghadirkan menteri-menteri baru yang masih kinyis-kinyis ya, yang masih fresh gitu ya, fresh kejujurannya gitu. Apakah percaya menteri yang selama ini yang sudah dikeraguan dalam masalah kejujurannya itu, paling tidak menurut ketua KPK, mantan penasihat KPK itu, apakah yakin kecakapan kerjanya gitu? Faktanya supaya untuk menjadi pintar seolah dia sudah bisa menjadi doktor misalnya. Seperti itu kan nggak perlu dipaksakan andai kata seperti itu. Jadi saya dari sisi tidak ada keterbukaan kejujuran itu saya ragu. Tetapi mungkin marilah kita dorong, kita jangan membuat suatu yang memberatkan persaudaraan kita gitu. Iya, teman-teman semua, memang sebagai seorang pemimpin Pak Prabowo itu harus punya good leadership ya Pak ya. Harus punya pemimpinan yang baik, punya ketegasan sebagai seorang pemimpin. Dia juga harus bisa menjadi teladan bagi kalau tegasnya sudah tegas, maksudnya ketegasan kepada orang yang ingin menghardik dia. Betul. Ya, jangan
kalau sudah jelas mau ini orang kayaknya saya feeling ini kayaknya mau munafik ini mau misalnya harus tegas, nggak usah ewo pokewo sebagaimana salahnya ewo pokewo di Solo kemarin itu. Tidak perlu seperti itu gitu. Iya, karena seorang presiden itu sama seperti nahkoda sebuah kapal. Betul. Dialah yang akan mengendalikan kapal ini mau kemana. Apakah akan lurus melalui lautan yang gelombangnya bagus tanpa halangan, atau dia justru akan membawa kapal ini menabrak karang sehingga karam. Memang sebetulnya banyak yang mengatakan bahwa 5 tahun ke depan ini merupakan 5 tahun yang sangat krusial buat Indonesia, karena kalau misalnya 5 tahun ini Pak Prabowo nggak bisa menyelamatkan Indonesia, katanya Indonesia akan hilang. Apalagi kata Pak Prabowo sendiri dalam bukunya yang berjudul Paradok Indonesia tahun 2030, Indonesia sudah nggak ada, sudah hilang. Bahkan masih memperkirakan kalau Pak Prabowo ini gagal gitu ya dalam memimpin Indonesia, seperti katakanlah pendahulunya, Indonesia akan hilang sebelum tahun 2030 bahkan. Itu yang kita takutkan Pak ya. Jadi memang kita berharap banget pada Pak Prabowo, apalagi beliau ini kan seorang purnawirawan TNI yang tentunya mentalnya sudah digembleng sedemikian rupa. Mungkin kemarin dia mungkin gitu ya masih mau disandera, ya udahlah gua ngalah dulu gitu kan, bisa aja ya. Tapi nanti ketika tiba saatnya gua lawan lu gitu, bisa aja. Yang penting karena kan kita harus ingat juga bahwa Pak Prabowo itu kan mantan menantunya Presiden Soeharto, dan kabarnya beliau itu mengidolakan Pak Harto. Semoga dia bisa juga seperti Pak Harto dulu. Hanya saja yang kita harapkan jangan sampai dia membawa orde baru ya Pak ya. Sekalipun dia bawa, tapi bawalah yang baiknya. Nah, yang baiknya, dan jangan sampai lagi terjadi reformasi yang kedua atau ketiga, keempat, jangan. Jadi semuanya memang sangat berharap pada Pak Prabowo. Om Lim, makasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih Mas Rawan. Nah, teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.